Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota nama saya Tarisya Syifani Ridatunisa Saya Dini Putri Meilani. Saya Milda Nur Hasanah akan menjelaskan pengaruh penggunaan Instagram, jumlah followers, dan jenis konten terhadap kepuasan pengguna Instagram. Latar belakang dengan perkembangan media sosial yang sangat beragam, kehadiran Instagram sebagai salah satu platform utama telah meleburkan batasan antara ruang privasi dan publik. Instagram didirikan pada 6 Oktober 2010, telah menjadi tempat interaksi sosial online bagi masyarakat, khususnya di Indonesia dengan 99,15 juta pengguna pada awal 2022. Terutama diminati oleh kalangan remaja, Instagram menjadi media untuk memperluas hubungan sosial dan berbagi momen dengan followers. Proses interaksi menjadi melalui fitur follow di mana pemilik akun dengan konten menarik yang dapat menjadi selebgram atau konten kreator. Jumlah followers dan jenis konten baik visual yang menarik atau konten edukatif memainkan peran penting dalam pengalaman pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh penggunaan Instagram, jumlah followers, dan jenis konten terhadap kepuasan pengguna platform ini. Kerangka pikir, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara penggunaan Instagram, jumlah followers, dan jenis konten terhadap kepuasan pengguna. Analisis holistik dilakukan untuk memahami sejauh mana intensitas penggunaan, jumlah followers, dan jenis konten mempengaruhi kepuasan pengguna. Tujuan penelitian ini adalah memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada kepuasan pengguna Instagram dan implikasinya terhadap pengelolaan konten dan interaksi di platform ini. Kerangka pikir yang melandasi penelitian ini dapat dirumuskan dalam bagian berikut. Penggunaan Instagram sebagai variabel X1, jumlah followers sebagai variabel X2, jenis konten sebagai variabel X3 yang memiliki hubungan hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 terhadap kepuasan pengguna Instagram atau variabel Y. Hipotesis. Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Kesimpulan ini dianggap juga sebagai perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. Hipotesis 1, penggunaan Instagram berpengaruh terhadap kepuasan pengguna Instagram. H0 dari hipotesis 1, penggunaan Instagram tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna Instagram. Hipotesis 2, jumlah followers berpengaruh terhadap kepuasan pengguna Instagram. H0 dari hipotesis 2, jumlah followers tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna Instagram. Hipotesis 3, jenis konten berpengaruh terhadap kepuasan pengguna Instagram. H0 dari hipotesis 3 adalah jenis konten tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna Instagram. Berdasarkan data ini, bahwa analisis perhitungan percent correlation dengan banyaknya sampel sebanyak 60 dan banyaknya soal sebanyak 6 untuk variabel X1 yaitu penggunaan Instagram pada taraf signifikan 0,05 dan R-tabel sama dengan 0,7 memperoleh hasil bahwa tiap butir soal mengalami perubahan terkadang R-hitung lebih dari R-tabel atau R-hitung kurang dari R-tabel. Nilai R-hitung tertingginya adalah 0,849 dan R-hitung terendahnya adalah 0,703. Dengan demikian, semua butir soal dapat dikatakan valid. Kemudian, dalam data ini, untuk variabel X2 yaitu jumlah followers, nilai R-hitung tertingginya adalah 0,810 dan R-hitung terendahnya adalah 0,726. Dengan demikian, semua butir soal dapat dikatakan valid. Untuk variabel X3 yaitu jenis konten, nilai R-hitung tertingginya adalah 0,801 dan R-hitung terendahnya adalah 0,722. Dengan demikian, semua butir soal dapat dikatakan valid. Serta untuk variabel Y, yaitu kepuasan pengguna Instagram, nilai R-hitung tertingginya adalah 0,913 dan nilai R-hitung terendahnya adalah 0,818. Dengan demikian, semua butir soal dapat dikatakan valid. Uji reliabilitas. Berikut merupakan tabel reliabilitas variabel X1. Dari data yang telah diolah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan reliabilitasnya karena lebih dari 0,7 dengan angka reliabilitas itu sebanyak 0,856. Jika dilihat dari tabel reliabilitas di atas, bahwa nilai 0,856 berada pada interval kurang lebih 0,85 sampai kurang lebih 100 yang menyatakan bahwa penggunaan Instagram atau variabel X1 pada hasil uji reliabilitas adalah sangat kuat. Artinya, instrumen dalam penelitian dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Karena instrumen itu sudah baik, instrumen yang sudah dapat dipercaya yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Berikut merupakan tabel reliabilitas X2.
Sama halnya seperti tabel reliabilitas X1, data tersebut dapat dipertanggungjawabkan reliabilitasnya karena lebih dari 0,7 dengan angka reliabilitas yaitu sebanyak 0,847. Kemudian tabel reliabilitas variabel X3. Sama halnya seperti variabel sebelumnya, data tersebut dapat dipertanggungjawabkan reliabilitasnya karena lebih dari 0,7 dengan angka reliabilitas yaitu sebanyak 0,849. Kemudian tabel reliabilitas variabel Y. Data ini juga sama dapat dipertanggungjawabkan reliabilitasnya karena lebih dari 0,7 dengan angka reliabilitas yaitu sebanyak 0,921. Uji korelasi. Korelasi memiliki arti hubungan timbal balik atau sebab akibat. Sedangkan dalam uji statika, korelasi sendiri merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tingkatnya hubungan antar dua variabel yang diuji. Berdasarkan data di atas, tingkat hubungan dua variabel ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Variabel X1 dengan variabel X1 memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Variabel X2 dengan variabel X1 memiliki hubungan yang sedang. Variabel X3 dengan variabel X1 memiliki tingkat hubungan yang kuat. Variabel Y dengan variabel X1 memiliki tingkat hubungan yang kuat. Variabel X1 dengan variabel X2 memiliki tingkat hubungan yang sedang. Variabel X2 dengan variabel X2 memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Variabel X3 dengan variabel X2 memiliki tingkat hubungan yang rendah. Variabel Y dengan variabel X2 memiliki tingkat hubungan yang sedang. Variabel X1 dengan variabel X2 memiliki tingkat hubungan yang kuat. Variabel X2 dengan variabel X3 memiliki tingkat hubungan yang rendah. Variabel X3 dengan variabel X3 memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Variabel Y dengan variabel X3 memiliki tingkat hubungan yang kuat. Variabel X1 dengan variabel Y memiliki tingkat hubungan yang kuat. Variabel X2 dengan variabel Y memiliki tingkat hubungan yang sedang. Variabel X3 dengan variabel Y memiliki tingkat hubungan yang kuat. Variabel Y dengan variabel Y memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Berikut ini merupakan tabel uji koefisien of determinant atau R-square beserta penjelasannya. Berikut merupakan uji tes, hipotesis, dan penjelasannya. Deskripsi responden penelitian. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 orang pengguna Instagram. Hasil data-data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden. Kuesioner dalam penelitian ini berisi tentang item-item pernyataan yang berkaitan dengan variabel penelitian. Kuesioner tersebut juga berisikan data diri responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Deskripsi responden penelitian berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu pengguna Instagram, adalah perempuan, yaitu sebanyak 47 orang atau 78,3%, dan sebagian lagi adalah laki-laki, yaitu sebanyak 13 orang atau 21,7%. Dari data pada tabel, berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, diketahui bahwa pengguna Instagram bukanlah didominasi kaum perempuan meskipun nampak jumlahnya lebih banyak yaitu 47 orang atau 78,3%. Deskripsi responden berdasarkan usia. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa responden yang memiliki usia kurang dari 17 tahun sebanyak 3 orang, yaitu 5%. Responden yang berusia 17 tahun sampai 25 tahun sebanyak 50 orang, yaitu 83,3%. Responden yang berusia 26 tahun sampai 35 tahun sebanyak 3 orang, yaitu 5%. Dan responden yang berusia lebih dari 35 tahun sebanyak 4 orang, yaitu 6,7%. Rata-rata responden pengguna Instagram berusia 17 tahun sampai 25 tahun. Deskripsi responden berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa responden yaitu pengguna Instagram sebagai ibu rumah tangga sebanyak 3 orang atau 5%, responden yang bekerja sebagai karyawan sebanyak 4 orang atau 6,7%, responden sebagai mahasiswa sebanyak 44 orang atau 73,3%, responden sebagai pelajar sebanyak 5 orang atau 8,3%, responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 2 orang atau 3,3%, dan responden yang tidak bekerja sebanyak 2 orang atau 3,3%. Berdasarkan data tersebut, diketahui rata-rata responden yaitu sebagai mahasiswa. Deskripsi variabel penggunaan Instagram X1. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator yang mempunyai nilai rata-rata skor yang paling tinggi pada variabel penggunaan Instagram X1 adalah responden penggunaan Instagram setiap hari sebesar 4,15. Selanjutnya, indikator yang mempunyai rata-rata skor lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata skor secara keseluruhan adalah responden secara teratur memposting foto dan video di Instagram sebesar 2,73. Deskripsi variabel jumlah followers X2. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator yang mempunyai nilai rata-rata skor yang paling tinggi pada variabel jumlah followers X2
adalah jumlah followers Instagram berdampak pada jenis indikator yang diterima, baik positif maupun negatif sebesar 3,28. Selanjutnya, indikator yang mempunyai rata-rata skor lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata skor secara keseluruhan adalah jumlah followers Instagram berkontribusi pada tingkat kebahagiaan hidup responden sebesar 2,65. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada indikator yang mempunyai nilai rata-rata yang paling tinggi pada variabel jenis konten atau X3 adalah responden menonton lebih dari satu tema konten di Instagram sebesar 4,01. Selanjutnya, indikator yang mempunyai rata-rata skor lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata skor secara keseluruhan adalah responden lebih suka mengikuti akun Instagram yang memiliki fokus spesifik dibandingkan yang menawarkan berbagai jenis konten sebesar 3,51. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada indikator yang mempunyai nilai rata-rata skor yang paling tinggi pada variabel kepuasan pengguna Instagram atau Y adalah Instagram memenuhi kebutuhan dalam hal berbagi momen dan menghubungkan dengan orang lain sebesar 4,05. Selanjutnya, indikator yang mempunyai rata-rata skor lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata skor secara keseluruhan adalah Instagram memenuhi harapan responden sebagai platform media sosial sebesar 3,65. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Instagram, Jumlah Followers, dan Jenis Konten terhadap Kepuasan Pengguna Instagram, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan Instagram dengan kepuasan pengguna Instagram. Penggunaan Instagram sebagai sarana untuk berbagi foto, video, dan interaksi sosial memberikan kepuasan kepada pengguna karena mereka dapat membangun hubungan sosial, mendapatkan apresiasi, dan memperoleh informasi yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka. 2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah followers dan kepuasan pengguna Instagram. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas suatu akun yang diukur dari jumlah followers bukanlah faktor signifikan dalam penentuan tingkat kepuasan pengguna Instagram. 3. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis konten dengan kepuasan pengguna Instagram. Pemilihan jenis konten yang sesuai dengan minat dan preferensi pengguna berkontribusi pada peningkatan kepuasan pengguna. Dan yang keempat, pengaruh penggunaan Instagram, jumlah followers, dan jenis konten terhadap kepuasan pengguna Instagram berdasar pada hasil output Smart PLS R-Square yang diperoleh adalah 0,712. Artinya, penggunaan Instagram, jumlah followers, dan jenis konten memberikan kontribusi terhadap kepuasan pengguna sebesar 71,2%, sedangkan sisanya sebesar 28,8% ditentukan oleh faktor lain yang tidak dijadikan indikator dalam penelitian ini. Saran, berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Instagram, Jumlah Followers, dan Jenis Konten Terhadap Kepuasan Pengguna Instagram, dapat disarankan bahwa strategi meningkatkan kepuasan pengguna Instagram dapat difokuskan pada optimalisasi penggunaan platform, seleksi jenis konten yang lebih sesuai dengan minat dan preferensi pengguna, dan bukan hanya berdasarkan jumlah followers semata. Meskipun penggunaan Instagram, jumlah followers, dan jenis konten memberikan kontribusi besar 71,2% terhadap kepuasan pengguna, sebaiknya perhatian juga diberikan pada faktor lain yang belum dijadikan indikator dalam penelitian ini, karena faktor-faktor tersebut mungkin turut mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna yang tersisa sebesar 28,8%. Oleh karena itu, pengelolaan platform Instagram dan para pengguna dapat lebih memahami aspek-aspek tambahan yang berpotensi memperkuat pengalaman positif pengguna sehingga dapat meningkatkan kepuasan secara menyeluruh. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.